Dan pemirsa, kita ikuti bersama konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi berikut ini. Tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK sebelumnya pun telah menyampaikan pada publik terkait dengan penetapan pengumuman 13 orang tersangka yang terdiri dari 1. SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, GS, inisial GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung juga, inisial PN, Hakim Justisial, Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, dan Asisten Hakim Agung GS. RN, Staf Hakim Agung GS. ETP, Hakim Justisial, Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung. DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. NA, PNS Mahkamah Agung. AB, PNS Mahkamah Agung. YP, pengacara. ES, pengacara. HT, swasta, debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Kemudian yang ke-13, IDKS, swasta, debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka GS dilakukan penahanan oleh tim penyidik KPK selama 20 hari pertama yang dimulai pada tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 di rutan KPK pada Pomdan Jaya Guntur. Konstruksi perkaranya diduga telah terjadi bermulai di awal tahun 2022 adanya perselisihan di internal Koperasi Simpan Pinjam ID, kemudian terjadi pelaporan perkara pidana dan gugatan perdata yang berlanjut hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. YP dan ES ditunjuk oleh HT sebagai pengacara untuk mendampingi selama 2 proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, HT melaporkan Budiman Gandhi Suparman selaku pengurus KSP ID karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandhi Suparman dinyatakan bebas. Langkah hukum selanjutnya yaitu jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Agar pengajuan kasasi jaksa dikabulkan, HT menugaskan YP dan ES untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung. Karena YP dan ES telah mengenal baik dan biasa bekerja sama dengan DY sebagai salah satu staf di Kepanitraan Mahkamah Agung untuk mengondisikan putusan, maka digunakanlah jalur DY dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar Singapura dolar 202.000 atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Untuk proses pengondisian putusan, DY turut mengajar NA yang juga selaku staf di Kepanitraan Mahkamah Agung, dan NA selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan RN selaku staf Hakim Agung GS
dan PN selaku asisten Hakim Agung GS sekaligus sebagai orang kepercayaan dari GS yang adalah salah satu Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. GS kemudian ditunjuk menjadi salah satu anggota Majelis Hakim yang menangani perkara terdakwa Budiman Gandhi Suparman. Selama proses kasasi, RN dan PN selalu aktif mengkomunikasikan keinginan HT, YP, ES, dan GS. Keinginan HT, HP, dan ES terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan putusnya terdakwa Budiman Gandhi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun. Dalam mengondisikan putusan kasasi tersebut, sebelumnya juga diduga telah ada penerimaan uang pengurusan perkara melalui DY yang kemudian uang tersebut diduga dibagi di antara DY, NA, RN, PN, dan GS. Sumber uang yang digunakan YP dan ES selama proses pengondisian putusan di Mahkamah Agung berasal dari ST. Berikutnya, sebagai realisasi janji pemberian uang, YP dan ES juga menyerahkan uang pengurusan perkara di Mahkamah Agung tersebut secara tunai sejumlah sekitar US dollar Singapura 202.000 melalui DY. Sedangkan mengenai rencana distribusi pembagian uang sebesar uang Singapura dolar sebesar 202.000 tersebut dari DY kepada NA, RN, PN, dan GS masih terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik. Tersangka disangkakan melanggar. Pertama, tersangka HT, YP, dan ES sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 atau pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, tersangka GS bersama-sama PN, RN, NA, dan DY sebagai penerima disangka melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, baru saja kita simak bersama konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ada 13 orang tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Di antaranya adalah Ghazalba Saleh sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung, yaitu GS atau Ghazalba Saleh ini ditahan selama 20 hari sampai dengan tanggal 27 Desember di rutan KPK pada Pom Dam Jaya, Guntur.